kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada dirinya adik. Silakan. Para hadirin kami harapkan berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
dari nomenklatur yang sesuai dengan anggaran dasar kita ringkas menjadi 9 rapat nomenklatur yang kita Komisi A butuhkan di Kabupaten Bekasi. Setuju? dalam membahas tentang organisasi. Terus yang berikutnya sekretaris tutup sekretaris 1 dan 2, terus bendahara Sedang berlangsung. dan seksi-seksi ini perlu Rapat Komisi B tentang rekomendasi. Begini Pak, sebetulnya saya itu agak sedih ya. Dulu waktu kita masuk ke Puro PAJP itu masih sepi Pak, kita nyari makan juga susah gitu. Sekarang orang berdagang itu di atas blok itu dibangun gitu, walaupun jalannya mulus agak susah masuk ke sana gitu. Sebetulnya itu dampak kedepannya lebih mengerikan daripada sekarang. Kita mungkin Rapat Komisi B sedang berlangsung. Menyebar mana-mana, kalau satu sudah dilegalkan, maka yang lain akan turut legal gitu Pak. Karena sifat orang Indonesia itu begitu Pak. Karena saya berdagang agak hafal gitu tentang orang yang kalau satu cuma dari legal tidak dianggap legal. bersinergi dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan dari sekolah dasar SD sampai dengan perguruan tinggi PT. Misal, Learning Management System, Managerial Training. Poin 5, membangun kerjasama kemitraan di bidang pendidikan dan pengembangan SDM dalam lingkup Kabupaten Bekasi. Misal, semua ibu kayak itu, akhirnya nyesel seperti itu. Jadi pembinaan umat itu banyak. Bagaimana kita membina dari keluarga, pendidikan, tempat pengaruh-pengaruh, tempat ibadah. Ini faktor-faktor yang perlu kita pelajari. Nah, jadi kalau ini yang kita sudah survei ini, malah justru yang enak ini ibunya baru, bapaknya baru. Enak. Dia istri orang begitu, anaknya langsung, oke, kamu berpacaran, awas, dapat kali dong. Ibunya ngomongin istri, dia kalau bisa seperti itu. Iya kan? Jangan lain ya, bukan dia, gimana? Kita kenalin dari dia, sudah kenalan, saya kenalan. Masih di mana sekarang? Kenal-kenalkan dari normal. Itu, nah kemudian orang semua ibu kayak itu, akhirnya nyesel seperti itu. Jadi pembinaan umat itu banyak. Bagaimana kita membina dari keluarga, pendidikan, tempat pengaruh-pengaruh, tempat ibadah. Ini faktor-faktor yang perlu kita pelajari. Nah, jadi kalau ini yang kita sudah survei ini, malah justru yang enak ini ibunya baru, bapaknya baru. Enak. Dia istri orang begitu, anaknya langsung, oke, kamu berpacaran, awas, dapat kali dong. Ibunya ngomongin istri, dia kalau bisa seperti itu. Iya kan? Jangan lain ya, bukan dia, gimana? Kita kenalin dari dia, sudah kenalan, saya kenalan. Masih di mana sekarang? Kenal-kenalkan dari normal. Itu, nah kemudian serta sidang pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak Humas, pintu tolong tutup pintu.
dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Poin 4, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan koperasi. Poin 5, membangun komunitas dan sinergitas jaringan pengusaha hidup. Nomor 5, bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Poin 1, meningkatkan kesadaran umat Hindu untuk proaktif mendirikan dan mengelola bidang pendidikan. Pengembangan asrama Taman Dharma Widya. Poin 2, bersinergi untuk mengimplementasikan kajian dan konsep pendidikan Hindu dalam bentuk gerakan pelayanan pendidikan. Merdeka Belajar menyediakan program kegiatan seperti ruang guru. Poin 3, menyusun program, kurikulum, dan silabus pendidikan dengan nilai-nilai Hindu. Ruang lingkup Kabupaten Bekasi bersinergi dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat dan Kemenak Kabupaten Bekasi. Poin 4, bersinergi dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan dari PAUD, TK, sekolah dasar dalam kurung SD sampai dengan perguruan tinggi dalam kurung PT. Misal, Learning Management System, Managerial Training. Poin 5, membangun kerjasama kemitraan bidang pendidikan dan pengembangan SDM dalam lingkup Kabupaten Bekasi. Misal, Pasraman Kelat, Sadana Camp, Jambore Prasraman. Paskan kegiatan tanggap darurat kemanusiaan. Poin 2, membangun sistem dan gerakan pelayanan sosial dalam kurung donor darah. Poin 3, memberikan pendampingan dan penguatan kompetensi sumber daya manusia pada badan-badan layanan kesehatan milik umat Hindu. Poin 4, berkoordinasi dan membangun sinergitas dengan Banjar dalam membangun sistem dan gerakan pelayanan klinik sehati di Nista Mandala tempat suci. Merumuskan konsepsi dan menyebarluaskan gaya hidup Ayurveda. Merumuskan, memperkenalkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Tatwamasi sebagai gerakan nasional menyayangi kehidupan. Melaksanakan Germas atau gerakan masyarakat. Poin 5, melaksanakan gerakan yoga sebagai gaya hidup sehat. Poin 6, menjalin kajian, dokumentasi, dan kerjasama kemitraan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Poin 7, melakukan gerakan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Garis miring dan garis miring Robo Sabo Strip 7 2020 tentang rekomendasi Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi. Rekomendasi Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi. Om Swastiastu, Astu Kerta Warugraha Iter yang Bidewasa, dan dengan kesadaran yang tinggi atas amanat ajaran catur guru, khususnya ajaran guru Wisesa, maka Robo Sabo 7 ini berketetapan hati untuk menyampaikan rekomendasi terhadap beberapa fenomena kehidupan masyarakatan dan kenegaraan yang sedang terjadi, dan hal tersebut diamanatkan untuk ditindaklanjuti oleh pengurus terpilih. Rekomendasi yang ada itu karena konsepnya sudah ada di dalam dokumen. Biasanya kan ada tim yang mempersiapkan menggodok itu. Sehingga tadi sebenarnya kita fokus pada tambahannya. Tambahannya tadi dibacakan sekretaris itu hanya 2. Sebenarnya tadi ada juga satu mengenai pengelolaan sampah. Jadi aspek lingkungannya. Nah, karena Pak Pandey tadi sudah sampaikan, kelihatannya kan rekomendasi ini akan cukup banyak ya perubahannya. Jadi saya sekalian nambahin aja. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini agar inline ya antara rekomendasi dari hasil-hasil Mahasabah ke-12 dengan pembahasan-pembahasan di provinsi. Biar benang merahnya juga ada gitu ya. Baik, saya akan bacakan ketetapan Loke Sabo 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi nomor 4/Tap/Loke Sabo 7/2022 tentang calon ketua pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi
masa bakti 2022-2027. Atas asal kerta warung Grahide Sang Yang Widiwasa Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi menimbang A. Bahwa Lokes Sahabat Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Gaji yang sebagai atas Polri yang pakai untuk membangun menyempurnakan Polri itu dan sekarang Polri sudah megah atas bantuan pemerintah. Tertentu artinya pemerintah diri setelah jangan berbuat. Kalau sudah dikendaki dia melanjutkan ayah yang siap. Bacain keputusan langsung. Ya, sembara Pak Ade bersedia lagi untuk menjabat yang tugas kita. Pak Nyoman. Harus siap mendukung Pak Nyoman sebagai pendamping atau sebagai pengurus. Saya harap tidak ada yang menolak. Setuju? Setuju? Iya. Kalau memang sudah sepakat seperti itu, akan saya bacakan surat ketetapannya. Baca ini umur saya akan bacakan ketetapan Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi nomor 4/TAP/Lokes Sahabat 7/2022 tentang calon ketua pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi masa bakti 2022-2027. Atas asal kerta warung Grahide Sang Yang Widiwasa Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi menimbang A. Bahwa Lokes Sahabat Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Keputusan Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi tentang susunan dan personalia pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi masa bakti 2022-2027. Pertama, penyusunan personalia pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi masa bakti 2022-2027 adalah kewenangan penuh ketua sebagai ketua formatur dan memperhatikan pandangan, pendapat, dan usul dari anggota formatur. Kedua, keputusan formatur Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi tentang susunan dan personalia pengurusan harian pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi masa bakti 2022-2027 adalah sah sebagai ketetapan Lokes Sahabat 7 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi yang keputusannya terdapat dalam lampiran dan merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari ketetapan ini. Nggak ada orang Navigat terus semeton. Are you happy? Happy. Mau nonton kaca kami nggak? Kaca kami itu tampan-tampan, kan dia cantik loh. Hai timbal-timbal. Are you ready?
Lela, lela, lela.
Ayo silakan Pak Kian. Sudah terpilih Ketua PHDI Kabupaten Bekasi. Jadi nggak salah bicara kota atau kabupaten beda. Nah kemarin pelantikan kota tidak seperti ini karena pengurus formatur belum terbentuk. Jadi langsung sendiri aja dah pegang bendera yang bilang begitu langsung. Tentunya saya selaku Ketua Provinsi mengharapkan Bapak yang terpilih kembali membawa visi misi pariwisata tentang pengayoman keumatan. Mudah-mudahan lebih maju lagi. Tentunya kita sebagai umat yang berada di Kabupaten Bekasi di sini mendukung, membantu apa program-program yang akan dilaksanakan oleh beliau. Kita sadari, harus kita sadari, siapa lagi yang akan mengayomi kita kalau enggak Ketua Barisan. Kita tahu sendiri cerita di mana-mana, kejadian di mana-mana. Ampura ini kalau yang terjelek, ada yang tidak pernah membayar, tidak pernah kegiatan, tahu meninggal. Tahu meninggal, siapa yang dicari? Ketua Pariwisata yang dicari. Begitu sampaikan itu ini ketua banyak, aduh, saya kok nggak kenal ya, dan sebagainya. Kalau toh ini terjadi, kita tetap jangan sampai memalukan umat. Oleh karena itu kita harus himbau umat-umat yang di lingkungan kita, sekitar kita yang belum pernah ikut kegiatan-kegiatan keumatan, karena memang ada tahunya mau mati mau habis itu kegiatan lain tidak boleh, apalagi boleh ke Bali begitu niat adat begitu penuhnya. Kita jujur saja, mungkin habis waktu kita untuk kegiatan adat di Bali kegiatan kalau sedikit kan paling ayah pas dalam diajak sama ketua pengurus pura, ayo keluarga bakti gotong royongnya hari-hari tertentu, ciptakan peguyuban. Bapak sebagai ketua saya yakin lah bisa menerangi umatnya di bawah. Yang penting kita sebagai pimpinan tidak membuat suasana itu keruh. Kalau keruh nanti umat yang bingung. Kalau bapak saya begini terus anak buah kayak apa kan gitu. Dumogi dengan kepemimpinan beliau untuk berikutnya kita bisa mendukung semua dan situasi kondisi kegiatan keumatan di Kabupaten Bekasi lebih maju. Terakhir kita harus mendukung program pemerintah.